MV terbarunya Gfriend Mago ini tuh sebenarnya nyambung gak sih sama teorinya Gfriend? Kok MV ini tuh ada di akhir trilogi Week, tapi kok kelihatannya nggak ada hubungannya ya sama si Crossroad dan Apple. Halo semuanya, nama aku Safira Nisa dan hari ini aku akan bikin reaction MV Mago Gfriend. Dan aku akan bahas sedikit tentang scene atau liriknya yang kira-kira ada hubungannya sama teori Gfriend sebelumnya. Mungkin Badi itu nggak banyak yang bahas teori di awal-awal Mago ini keluar. Karena apa? Karena Gfriend sendiri yang suka ngomongin teori. Kayak kalau misalkan mereka lagi di interview, terus abis itu lagi diajak ngobrol di variety show, di comeback show, mereka akan bilang kalau mereka itu sudah menjadi penyihir, berubah menjadi penyihir lewat MV Mago. Jadi kan karena Gfriend-nya udah bilang sendiri gitu ya, mungkin kita jadi kayak, ya udah, ini kan bukan clue gitu, ini adalah jawaban. Berarti Gfriend tuh beneran berubah menjadi penyihir. Tapi masa sih mau semudah itu aja kita percaya dan gak mau mengungkap misteri ada apa di balik MV ini? Makanya hari ini aku mau bikin reaction yang nyambungin sama teori Gfriend sebelumnya. Aku pernah bahas di reaction MV Apple dan juga di video tentang Glass Beat. Jadi kalau misalkan kamu mau ngerti keseluruhan teori yang aku bahas, kalian bisa lihat dulu 3 video itu. Tapi kalau mau nonton video ini dulu juga nggak apa-apa sih. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya videonya. Video ini tuh dimulai sama someone yang jalan di terowongan. Bentar, tadi kan terowongan tuh kelihatannya nih, lihat deh. Ini tuh keluar kan, tapi kenapa di ujung terowongannya dia tuh malah jadi masuk ke sebuah pintu, buka pintu gitu. Terowongan ini tuh biasanya adalah sebuah simbol kalau kita lagi berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kayak terowongan kematian di drama Hotel Del Luna. Ini kan dia buka pintu ya sendiri, dan di MV Apple juga dia buka pintu duluan, tapi bedanya kalau di MV Apple tuh yang lain ada di belakangnya ngikutin. Kalau di sini dia cuma sendirian. Bentar. Ada yang pernah bilang ini tuh jangan-jangan lagunya bakal dimulai sama Umji karena Crossroad dan Apple tuh yang mulai nyanyinya Umji, tapi enggak. Di sini ternyata yang mulai nyanyinya Eunha. Ini, lihat ya. Yerin itu kenapa dia ada di kamar? Maksudnya dia beda sendiri tempatnya sama yang lain. Yang lain tuh setting sendirinya, mereka meskipun shoot sendiri-sendiri, tapi mereka ada di bar semuanya. Tapi Yerin ini dia nggak ada di bar sama sekali, nggak ada di klub itu, dia malah ada di kamar. Dan ini juga nggak tahu kamar siapa. Dari awal musik video Crossroad, kalau kalian perhatiin Yerin, dia itu kayaknya menyendiri terus, beda sendiri deh. Coba lihat di MV Crossroad, dia itu di bathtub gitu dan dia kayak mau menenggelamkan dirinya sendiri. Terus pas di MV Apple, dia akan terbangun sendiri di taman. Dan ketika dia mau masuk ke dalam ruangan yang dimasuki member-member Gfriend, malah pintunya ketutup duluan sebelum dia masuk. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi sih sama Yerin ini. Tapi dia kayak nggak peduli gitu sekarang. Benar. Kalian bisa lihat di sini, Shinbi itu pakai jumpsuit warna merah. Dia warna merah dari atas ke bawah dan semua yang di belakangnya juga merah. Kalian masih ingat gak yang aku omongin di reaction Apple? Jadi aku tuh bilang kalau Shinbi itu mewakilkan buah apel, mewakilkan temptation atau hasrat dari member Gfriend yang ingin mereka kejar gitu kan. Dan di sini kalau dilihat-lihat ya, dia itu ada di atas meja. Biasanya makanan itu kan di atas meja juga. Kalau dilihat dari scene ini, teori Shinbi adalah apel itu masih nyambung. Keren-keren sih ini stylenya. Nih, Yerin udah pindah, bentar. Kita lihat siapa yang ada di ruangan cermin. Yang ada di ruangan cermin tadi pertama Shinbi, ini Eunha. Shinbi. Lucu ya ini stylenya. Sowon. Shinbi lagi. Wah, Yuju ini mantep banget sih. Bentar. Sebelum Yuju ngomong, lihat.
Dia bilang liriknya ada "We can dance in this moonlight again". Moonlight, apa yang kalian pikirkan tentang Moonlight? Time for the Moonlight. Time for the Moonlight lagunya Gfriend yang rilis di tanggal 30 April, itu dimana malam Walpurgis Night biasa diadakan di dunia nyata. Yuju tuh di sini bilang "We can dance in this moonlight again", berarti kayak kita bisa berdansa di waktu ini lagi gitu kan, di waktu Moonlight lagi. Berarti mungkin mereka tuh sebenarnya udah pernah melakukan festival ini sebelumnya. Soalnya kan ada kata again lagi gitu. Di belakang Umji nih ada lampu disco dan baru dia doang yang ketemu sama lampu disco sendiri. Kalau kalian lihat sih di MV ini udah nggak ada glass bead-an lagi ya, nggak ada kupu-kupu lagi. Tapi perhatiin deh, yang bulat-bulat itu tuh tetap bisa mewakili glass bead loh. Yang pertama ketemu sama lampu disco kan baru Umji doang nih. Suka banget Yuju, ya ampun, Yuju keren banget di sini. Nah ini bentar, lihat ya. Sinbi yang aku bilang dia lambang apple. Lihat, di sini dia mau jatuh. Nah, jatuh di sini Sinbi tuh jatuh kan. Di sini aku nangkep kalau Sinbi jatuh itu ditangkap sama member Gfriend. Jadi member Gfriend udah menangkap hasrat atau keinginan yang mereka inginkan, karena Sinbi itu adalah lambang apple gitu, lambang dari keinginan mereka. Dan coba kalian perhatikan suasana musik videonya setelah Sinbi jatuh. Di sini juga Eunha ngomong flame itu kan api ya, tapi di sini nggak ada api-apinya. Ingat kan di akhir scene-nya Apple itu aku bilang Sinbi tuh nangis karena pohonnya terbakar, dan itu bisa jadi mungkin nangisnya bukan karena sedih. Nangis itu merupakan suatu pelepasan emosi. Jadi bisa jadi di saat pohonnya dibakar itu adalah sebuah ritual Walpurgis Night yang baru dimulai. Dan si tangisan Sinbi itu adalah sebuah simbol kalau Gfriend itu sudah melepaskan emosi yang mereka tahan. Kalau di Mago ini sebenarnya menurut aku ada juga lambang api. Karena kalian coba lihat di sini ya. Lihat lampu stage-nya yang terang banget dan kayak gak bisa dikendalikan gitu. Ada banyak banget ke kanan ke kiri. Itu tuh kayak api yang lagi berkobar, tau gak sih? Api yang lagi berkobar itu kan gerakannya tuh nggak menentu, udah gitu menyilaukan. Itu yang biasa kita kalau lihat api unggun di malam hari itu kan, kalau kita lihat ke tengahnya, ke intinya kayak gini kan, kayak silau-silau gitu. Bahkan di scene tempat sebelumnya mereka dansa juga jadi kayak silau banget. Oke, sebentar, tadi ada yang ketinggalan, kita back dulu ya. Aku lupa mau ngasih tahu ini. Kalau kalian lihat tadi kan si lampu disco itu cuma ada satu di belakang Umji ya. Coba hitung di scene ini, lampu disconya jadi ada berapa? Jadi ada 6. Lampu disconya jadi ada 6. Dan aku tadi bilang kan, si lampu disco itu bisa jadi melambangkan glass bead. Pokoknya yang bulat-bulat itu bisa aja melambangkan glass bead. Kayak di Apple kan, yang bulat warna merah itu sebenarnya bukan glass bead amat, tapi itu melambangkan glass bead. Dan kalau di MV Mago ini sebenarnya si glass beadnya itu udah berubah jadi lampu disco. Jadi kalau stage-nya itu adalah api dan glass beadnya adalah lampu disco itu udah masuk ke inti api, karena udah dekat banget sama stage lighting yang kata aku itu tadi api unggunnya. Mereka sebenarnya lagi di dalam api. Lihat kan, beda banget sama awal-awal scene-nya itu nggak seterang ini. Ini kan kayak menyilaukan banget gitu loh. Nah ini, aku tadi inget lampu disco tuh karena lihat Yuju. Ini ya, Yuju tuh ada di atas lampu disco itu tuh bukan cuman mau memperlihatkan kemampuan dia, tapi kalian ingat gak? Yuju di MV Apple itu matanya ditutup sama 5 member lain dan di belakangnya ada glass bead warna merah yang isinya tuh berubah jadi gelap. Jadi menurut aku Yuju ini punya hubungan yang lebih erat sama glass bead yang dia punya daripada member lainnya. Kalau ngelihat scene yang ada di MV Mago ini, scene Crossroad di mana Umji dan Yuju berantemnya parah banget itu tuh jadi masuk akal sih. Di MV Mago ini, kalian bisa lihat Umji itu ketemu duluan sama lampu disco yang melambangkan kalau dia itu melepaskan glass bead-nya duluan. Sedangkan Yuju sama lampu disco itu ada di akhir. Dan dia tuh masih megang glass bead-nya erat-erat
meski udah berubah bentuk jadi lampu disco. Ini menandakan kalau Eunji sama Yuju itu punya pendapat yang berbeda tentang glass bead tersebut. Makanya mereka berantem hebat banget di MV Crossroad. Lalu sebenarnya fungsi glass bead ini tuh apa? Coba kalian tonton dulu 2 video aku yang bahas tentang teori G-Friend yang pertama dan kedua, itu udah aku jelasin di sana ya. Tuh lihat, ini kan terang banget gitu ya, kayak coba deh, ingat gak sih kalian kalau lagi lihat api tuh kayak gimana? Ya kayak gini, kalau lagi lihat api unggun, terang gitu. Tuh lihat, lampu diskonya jadi ada 6. Nah, di scene terakhir ini kalau dilihat-lihat mereka lagi duduk di atas yang bulat, itu kelihatannya kayak telurnya Island ya. Tapi kayak aku bilang tadi, yang bulat itu bisa melambangkan banyak hal. Sebenarnya nggak cuma glass bead, tapi ada kata-kata juga moon night. Bisa jadi mereka ini sebenarnya ada di atas bulan juga, karena warnanya juga kuning, keabuan gitu. Oke, selanjutnya mereka kembali dari tempat tersebut, balik lagi ke sini dengan lebih ceria gitu, ketawa-ketawa. Padahal waktu di Apple, kalian ingat gak pas mau masuk ruangan tersebut, mereka tuh kayak kebingungan, apalagi Eunha yang sampai kayak kepalanya muter-muter merah gitu. Tapi di MV ini justru Eunha yang memulai lagunya. Mungkin itu ada kaitannya sama Eunha yang udah melepaskan semua kupu-kupunya di MV Apple. Jadi kayak ya udahlah, udah tanggung, ya udah sekalian aja kita berubah menjadi penyihir gitu. Dan kalau kalian bisa lihat di sini itu Sowon tuh posisinya ada di belakang mereka kan, yang pakai baju pink itu. Dan aku tuh paling penasaran sama perannya Sowon di MV ini karena dia pertama ngejemput mereka kan. Dan kalau kalian perhatiin part nyanyinya Sowon itu banyaknya bagiannya kayak bisik-bisik, kayak lagi mau menghasut mereka gitu. Tapi aku masih belum nemu sebenarnya si role-nya Sowon di sini tuh apa gitu. And that's all. Oke. Jadi sebenarnya MV Mago ini tuh sejalur banget kalau menurut aku sama cerita dari Crossroad ke Apple ke Mago. Jadi kalau misalkan kalian bilang ini gak ada teorinya, ya kalau ditilik-tilik sih sebenarnya ada gitu. Thanks for watching. See you in another video.